Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Asrul Sani Kuribima, NIM 230 485, konsentrasi Pasifik Selatan, semester 6, Prodi Ilmu Politik. Di sini saya sedikit menjelaskan perkembangan politik yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan. Kawasan Pasifik Selatan sebagai dunia internasional yang bergerak sejak dari tahun 1960-an, Pasifik Selatan tampak akan selalu menjadi kawasan yang berkembang secara dinamis. Bukan hanya berkembang, bukan negaranya yang berkembang saja, tetapi juga berkembang di dunia politik juga. Contohnya di beberapa negara penting di Pasifik Selatan, masalah-masalah seperti kudeta militer di Fiji di tahun 1987, pemberontakan tahun 1989, percobaan kudeta di Vanuatu di tahun 1988, dan pembunuhan dua tokoh kanak-kanak modern di Kolodonia Baru 1989 membuktikan bahwa dinamika politik yang terjadi di Pasifik Selatan telah menunjukkan kekerasan secara fisik juga yang terjadi di sana. Peristiwa di kawasan Pasifik Selatan memiliki permasalahan yang sangat besar, yang berbeda mempunyai banyak masalah, seperti ketidakstabilan, ketidakstabilan politik yang terjadi di sana, korban jiwa, serta permasalahan juga banyak sekali yang kerugian secara material juga terjadi di sana. Permasalahan politik yang sangat mewarnai persoalan di kawasan Pasifik Selatan, sekalipun telah melewati masa-masa sulit secara bersama dan perjuangan kemerdekaan dan kedudukan puncak dari dalam pemerintahan dapat memecahkan persatuan. Banyak terjadi permasalahan yang terjadi di Pasifik Selatan, sehingga menimbulnya persoalan sampai dengan politik memecahkan persatuan. Kayak misal masyarakat di sana juga dampak dari politik itu, kekerasan apa segala macam, sehingga memecahkan persatuan, misal begitu. Jadi banyak kelanjutan sehingga persoalan ini mudah membangkitkan emosi rakyat, karena permasalahan itu, sehingga banyak banyak masyarakat di sana berpandangan berbeda tentang politik itu seperti apa. Karena yang kita tahu bahwa persoalan yang terjadi di Pasifik Selatan itu dampaknya sangat besar sekali kalau soal politik ya. Persoalan politik di kawasan Pasifik Selatan merajuk pada soal tanah, salah satu ekonomis bagi rakyat di kawasan Pasifik Selatan juga memiliki nilai ekonomis, misalnya masalah hubungan keputusan tuan tanah dan rakyat kepada suku, dan ada kaitannya dengan kepala suku, ikatan darah, dan keputusan yang terjadi di sana. Kayak misal mengambil suatu persoalan, keputusan itu juga banyak menuai kontroversi di sana, teman-teman dan bapak. Negara-negara Pasifik Selatan telah menjadi kepentingan negara Barat. Selain dari itu, kehadiran Australia dan Islandia Baru di negara menghadapi krisis politik, tampaknya kehadiran negara-negara di Pasifik Selatan, krisis politik tampaknya berkaitan dengan lemahnya sistem pertahanan dan keamanan di negara Pasifik Selatan. Pengaruh dari bukan soal politik saja, tapi tentang juga pertahanan dan keamanan yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Pak.